Nutrisi yang harus terpenuhi pada saat puasa adalah zat gizi makro dan zat gizi mikro. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Lani Dewi, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada kesempatan kali ini, yuk kita berbincang-bincang mengenai cara mendapatkan gizi seimbang saat puasa. Nutrisi yang harus terpenuhi pada saat puasa adalah zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan bahan sumber tenaga yang kita kenal sebagai bahan makanan pokok seperti nasi, kentang, roti, dan jagung. Sedangkan protein merupakan zat pembangun yang berfungsi menggantikan sel tubuh yang rusak. Protein dan lemak dapat kita peroleh dari lauk pauk hewani seperti ikan, ayam, dan daging sapi, dan lauk pauk nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Manfaat puasa antara lain yang pertama dapat menurunkan berat badan dan lingkar perut kita sehingga dapat bermanfaat bagi orang yang kegemukan. Dan yang kedua, dengan berpuasa kita juga dapat menurunkan tekanan darah sehingga hal ini sangat bermanfaat bagi penderita hipertensi. Selain itu, puasa juga sangat bermanfaat karena dapat membuat perasaan dan suasana batin menjadi lebih tenang sehingga dapat menurunkan kadar hormon stres dan juga dapat meningkatkan imunitas bagi tubuh kita. Pada saat sahur dan buka puasa, harus diberikan makanan yang lengkap jenisnya. Terdiri dari bahan makanan pokok seperti nasi, kentang, dan roti sebanyak 3-4 porsi per harinya. Sementara lauk hewani seperti ayam, ikan, dan daging sapi, lauk pauk nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan diberikan 2-4 porsi per harinya. Sayur dan buah disarankan dikonsumsi 3-5 porsi per harinya. Yang kedua, jangan lupa berikan selingan 2 kali pada saat membatalkan puasa dan setelah melakukan sholat taraweh. Bisa berupa jus buah, susu, kurma, atau snack yang lain. Jangan lupa konsumsi cukup cairan sebanyak 8 gelas per hari dengan pembagian 2 gelas pada saat buka puasa, 4 gelas setelah buka puasa sampai menjelang tidur, dan 2 gelas lagi pada saat sahur. Pada saat buka puasa, mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang berlebihan, melebihi kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Dan kemudian, jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi mengandung gula atau karbohidrat dan lemak yang tinggi, sehingga dapat memicu kenaikan dari berat badan. Setelah buka puasa atau sahur, glukosa atau gula dari makanan akan meningkatkan kadar gula darah. Dan energi dari makanan tersebut akan disimpan sebagai cadangan gula atau glikogen di hati dan otot, dan juga sebagai cadangan lemak tubuh. Pada saat kita berpuasa, tubuh terasa lemas kemungkinan disebabkan karena yang pertama, karena makanan yang dikonsumsi jumlahnya terlalu sedikit, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, kemungkinan disebabkan karena tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Dan sebab yang ketiga, kemungkinan karena kita tidak aktif bergerak dan tidak melakukan olahraga rutin saat berpuasa. Yang keempat, disebabkan karena tidak cukup tidur. Buat sahabat Premier yang akan menjalankan ibadah puasa, saya sarankan pada saat buka puasa dan sahur harus mengkonsumsi makanan yang lengkap jenisnya, yang terdiri dari bahan makanan pokok seperti nasi, lauk pauk hewani dan nabati, sayuran dan buah-buahan. Kemudian
Jangan lupa sahabat Premier, hindari makanan yang tinggi kandungan gula, garam, dan lemaknya. Yang ketiga, cukupi kebutuhan cairan dengan minum 8 gelas air per harinya. Dan yang keempat, tetap aktif bergerak dan melakukan olahraga rutin selama berpuasa. Dan yang kelima, cukup tidur selama 8 jam per hari. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada sahabat Premier yang akan menjalankan ibadah puasa mengenai tips mendapatkan gizi seimbang saat puasa. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat. Salam sehat.